Aku Rafif dari STEI ITB. Selamat datang. Oh please guys. Pasti kalian sering nemuin orang yang sering nanyain kayak gini. Hey, kalau nilai rata-rata raporku 86, aman gak ya untuk daftar ke sini kalau untuk SNMPTN? Sama, aku juga sering nemuin orang yang kayak gitu. Atau jangan-jangan kalian sendiri yang sering nanyain itu ke orang-orang. Bentar. Kayaknya untuk masuk ke pembahasan yang lebih serius akan lebih baik kalau kayak gini. Oh, please guys, SNMPTN itu gak semudah cuman dari membandingkan nilai rata-rata rapor kalian doang. Banyak banget hal yang kita gak ketahui dari seleksi SNMPTN ini guys. Dan tentunya SNMPTN itu sulit diprediksi. Kayak misalnya kita gak tahu cara penghitungan indeks prestasi SMA itu bagaimana. Kita gak tahu berapa banyak jatah yang diberikan oleh PTN tertentu di jurusan tertentu untuk SMA tertentu itu berapa banyak. Selain itu kita gak tahu bagaimana cara perhitungan pembobotan tiap mata pelajaran di SMA itu berapa persen tiap semesternya untuk jurusan tertentu. Kita semua gak tahu itu. Oleh karena itu aku bisa ngeklaim bahwa SNMPTN itu adalah hal yang sulit diprediksi dan bersifat goib. Bahkan aku pernah punya teman siswa di SMA X yang nilai raportnya sangat amat jauh overpowered daripada siswa temanku yang di SMA Z. Tapi pas pengumuman SNMPTN di jurusan yang sama itu, yang lolos malah siswa yang SMA Z ini. Padahal nilai raportnya di bawah SMA X. Masih gak percaya kalau SNMPTN itu goib? Mending kita simak analisis raport ini. Jadi di sini aku udah nyoba rapor yang sangat spesial for power di mana mereka harus mendaki gunungan melewati lembah untuk dapat nilai yang sangat besar dan stabil sehingga mereka semua dapat diterima di SNMPTN STEI ITB oleh kalian juga 7 dan 4 buah rapor itu akan aku analisis dengan cara yang berbeda dengan YouTuber. Karena aku akan menganalisisnya menggunakan bahasa pemrograman. Oh please guys. Jadi ini adalah tampak 3 rapor dari teman-temanku yang lolos di SNMPTN STEI ITB. Jadi di sini tuh kan ada indikasi namanya JAP, FAD, NAD. Itu tuh nama dari teman-temanku. Sedangkan matwa, matmin dan fisika dan lain-lainnya itu nama mata pelajaran mereka. Kita bisa lihat ya kalau nilai-nilai mereka itu besar-besar semua. Terutama si Fadli yang kelihatan gede banget. Oh iya, ngomong-ngomong, ini teman-temanku semua berada dalam satu SMA yang sama aku. Jadi kita untuk ngebandinginnya fair lah dalam satu SMA, enggak sama yang SMA lain. Karena kan skala nilai tiap SMA beda-beda kan. Jadi aku ngambilnya 3 rapor tuh yang dalam satu SMA. Oh iya, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi, aku mau ngasih tahu ke kalian kalau kalian adalah orang yang susah nerima pendapat dari orang lain, mending kalian stop video ini dari sekarang. Gak usah dilanjut. Soalnya video yang aku buat ini yang bersifat real sesuai data itu cuman rapor-rapor temanku dan raporku. Sedangkan untuk pembahasan dan lain-lainnya itu merupakan pendapat aku bersifat simulasi yang tujuannya untuk ngelihat seberapa goibnya, seberapa susah diprediksinya SNMPTN itu berdasarkan penilaian doang. Kecuali kalau kalian yang gak masalah untuk mendengar pendapat orang lain dan kalian yang gemar diskusi, mending kalian lanjut aja tonton di sini, gak usah di stop. Oke? Semoga bermanfaat. Oh iya, aku dengar buat angkatan 2021 kan gak dikasih tahu ya mata pelajaran apa aja yang bakal mempengaruhi seleksi SNMPTN kalian. Kalau zamanku dulu tuh, kita tuh ngisi atau nge-input nilainya ke situsnya tuh sendiri-sendiri di lab sekolah, di lab SMA. Jadi kita tuh waktu dulu tahu apa aja nih mata pelajaran yang bakal dipakai buat SNMPTN itu apa aja. Kalau zaman aku dulu tuh matematika minat sama matematika wajib tuh dipakai. Gak tahu nih kalau di 2021 apa aja yang dipakai. Kita anggap aja dipakai lah untuk matematika minat dan matematika wajib, karena kita gak usah mempeduliin mata pelajaran apa aja yang bakal dipakai di SNMPTN kalian, karena ini kan sifatnya simulasi kan, buat ngelihat seberapa susahnya diprediksi SNMPTN itu. Tuh kan belum masuk ke pembahasan aja kita udah nemuin hal yang sulit diprediksi kan. Dari segi mata pelajaran yang dipakai tuh apa aja juga kita susah untuk memprediksi, apalagi ke yang pembahasan selanjutnya yang lebih dalam lagi. Oh iya, di awal kan aku udah ngomong tuh kalau aku bakal nunjukin 4 raport, sedangkan aku baru nunjukin 3 raport. Karena raport yang terakhir yang mau aku tunjukin ini tuh spesial banget. Soalnya ini raport salah satu siswa di SMA aku yang kerjaannya sepulang sekolah itu main terus keluar, gak pernah langsung pulang ke rumah. Atau istilahnya kita bisa sebut sebagai hedon. Nah, ini adalah raport si Pip
rapot si Pip nih. Siapa Pip itu? Pip itu adalah aku. Pokoknya jangan ditiru kelakuan aku waktu SMA. Lihat coba tuh nilai rapot aku dibandingin sama rapot-rapot teman-teman aku, jauh banget kan. Nah, kenapa aku melibatkan rapot aku di pembahasan ini? Soalnya aku mau ngebandingin nih raport yang lolos di SNMPTN STEI ITB tuh kayak gimana dibandingin sama raport yang gak lolos di SNMPTN STEI ITB. Kurang baik gimana? Coba aku numbalin raport sendiri buat pembahasan yang bisa bermanfaat bagi kalian. Makanya kalau yang belum subscribe lah, biar akunya ikhlas gitu ngeliatin raport aku yang sangat amat jelek ini. Oke, masuk aja langsung kita ke pembahasan ya. Kita analisis nih raport-raport dari keempat siswa ini. Kebetulan aku di sini pakai bahasa Python ya. Untuk platformnya aku pakai Jupyter Notebook. Buat kalian yang gak tahu apa itu, bisa searching sendiri deh. Kenapa aku gak pakai langsung di Excel? Karena aku gak bisa pakai Excel. Asli, aku tuh gak mahir pakai Excel. Kalau cuman bikin satu grafik kayak gini doang, garis doang, aku bisa sih pakai Excel. Cuman kalau ngebandingin antara 4 nilai jadi satu grafik yang punya 4 line itu, aku gak bisa kalau di Excel. Malah aku lebih suka pakai bahasa pemrograman karena lebih simple gitulah pokoknya. Gak tahu, aneh kan? Oke, di analisis yang pertama itu aku ngebandingin grafik per mata pelajaran mereka nih di tiap semester tuh kayak gimana kenaikannya, ada yang turun atau ada yang naik gak di setiap mata pelajaran di setiap semesternya. Nah, di sini tuh ada pertama ada matematika wajib nih. Ini kan ada warna oranye nih. Oranye tuh punya sifat, warna hijau punya nad. Ini ada indikasinya pokoknya. Ini tuh warna-warnanya sesuai dengan indikasi. Kita bisa lihat nih, kalau raport aku tuh selalu di bawah mereka, jauh banget, bisa dibilang jauh lah. Kebetulan aku tuh yang warna merah nih, Pip. Ini matematika tiap semesternya, aku selalu di bawah mereka, walaupun grafiknya selalu naik. Di grafik-grafik lainnya juga, aku selalu di bawah tuh, lihat. Parah kan? Makanya jangan ditiru. Kalian harus pokoknya yang masih kelas 10 ya. Kalau masih kelas 10, jangan tiru aku. Pokoknya kalian harus bagus lah, harus kayak ketiga orang ini, jangan kayak yang merah ini. Karena kalau udah gak lolos di SNMPTN tuh ribet, harus belajar lagi. SBMPTN tuh susah banget, apalagi mandiri tuh lebih banyak yang daftar daripada SNMPTN. Sebenarnya aku gak akan ngebahas lebih dalam di analisis yang pertama ini sih. Kalau yang per mata pelajaran ini kalian bisa lihat-lihat sendiri kayak gimana grafik-grafiknya, kalian bisa analisis sendiri lah kalau yang ini. Karena pembahasan yang inti yang bakal aku bahas itu adalah ini nih, tentang rata-rata 4 rapor. Karena kalian tuh sering banget nanyain di grup Line Square atau apapun itu, kayak nanyain rata-rata rapor kalian berapa, misalnya 86 itu aman atau enggak. Kita bisa gak bisa bilang aman atau enggak aman karena enggak cuma rata-rata rapor yang dipengaruhi gitu loh. Nah, di sini tuh aku mau nyobain ngerata-ratain rapor keempat rapor yang pakai pembobotan sama yang nggak pakai pembobotan. Yang pertama itu nggak pakai pembobotan nih, kayak gimana nih si grafiknya. Jadi aku ngerata-ratain keempat rapor di setiap semesternya tuh kayak gimana kenaikannya. Ini kan yang nggak pakai pembobotan kan. Kita bisa lihat nih di semester terakhir nilai sifat sama si jab tuh sama dalam satu titik nih. Terus kita lihat kalau pakai pembobotan tuh kayak gimana. Tuh, kalau pakai pembobotan dia agak renggang, sedangkan di balik di antara mereka ini tuh pasti banyak banget siswa gitu. Dari pembobotan aja kita udah bisa menghasilkan sebuah perubahan yang cukup besar. Kalau kalian nanya ini pembobotannya dari mana, ini aku ngira-ngira doang karena ini kan cuma simulasi kan, cuma ngelihat seberapa pengaruhnya pembobotan, terus seberapa susah diprediksinya SNMPTN itu. Nah, kayak ginilah perubahannya. Ini kan keempat rapornya tuh mereka punya nilai matematika yang besar-besar kan, sedangkan pembobotan matematika di sini yang paling besar, jadi nggak terlalu kelihatan di sini tuh perubahannya. Sekarang gimana kalau misalnya aku buat raport buatan? Nah, ini nih raport buatan. Aku udah bikin raport palsu. Yang aku bikin si A ini jago di bidang biologi lah, bidang kimia, Inggris, Indo. Sedangkan aku bikin si B ini jago di bidang matematika, fisika, dan hitung-hitungannya gitu. Terus kita analisis sama kayak cara yang tadi. Yang pertama pakai nggak pakai pembobotan, yang kedua kita pakai pembobotan. Pertama kita yang nggak pakai pembobotan nih,
si A selalu nilainya berada di atas si B. Sekarang kita lihat yang pakai pembobotan yang sama kayak tadi, kayak gini. Kita lihat hasilnya kayak gimana. Si B menyusul jauh banget daripada nilai rata-rata si A, karena di sini tuh ada pembobotan yang cenderung besar di matematikanya. Karena ini misalnya mereka daftar ke STEI ITB yang perlu pengetahuan kuantitatif yang tinggi. Kita bisa lihat di sini tuh si B kalau pakai pembobotan jauh banget di atas si A. Beda hal kalau misalnya kita ganti si persentasenya tuh gede di biologi dan Inggris. Pasti yang bisa kita tebak adalah si A itu pasti makin jauh dari si B di atas, bakal makin jauh ke atas gitu si A ini. Kenapa? Karena kan si A jagonya di biologi kan, gede-gedenya. Sedangkan pembobotannya kalau kita ubah jadi ke biologi, pasti nilai si A lebih gede. Itu. Oh ya, by the way, ini kalau kalian pengen bisa ngebandingin rapot kalian sama rapot teman-teman kalian, kalian bisa request lah ke aku. Kalau misalnya banyak yang pengen bisa untuk ngebandingin rapot kalian sama teman-teman kalian, aku bisa bikin video tutorialnya nanti kalau misalnya banyak peminatnya. Nanti kalian tuh bisa ngubah persentase-persentase pembobotan ini sesuka ke hati kalian dan nambahin banyak raport sesuka hati kalian. Tenang, kalian gak usah belajar bahasa pemrogramannya, kalian tinggal kopas-kopas dan cuman ganti dikit-dikit aja. Dengan itu kalian bisa ngebandingin rapot kalian sama rapot-rapot teman kalian. Ingat, bandinginnya sama yang sama satu SMA, soalnya biar fair lah gitu istilahnya. Karena kan SNMPTN cenderung diseleksi sama temen-temen satu SMA kan, karena nilai tiap SMA itu skalanya beda-beda. Nah, dari pembahasan kita tadi semuanya itu, kita bisa dapat kesimpulan kan bahwa cuman dari masalah pembobotan doang udah bisa sepengaruh ini, sejauh ini perubahannya. Kita belum melibatkan hal-hal lain yang lebih berpengaruh lagi, kayak indeks prestasi SMA, prestasi alumni SMA tersebut di fakultas yang kita tuju, dan banyak lagi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kelulusan SNMPTN. Kita belum memikirkan hal itu loh. Ini baru pembobotan doang udah segitu goibnya gitu. Kita kan gak dikasih transparansi kan dari LTMPT, seberapa bobot-bobotnya kayak gimana, sistemnya kayak gimana. Kita cuman bisa ngawang-ngawang doang. Jadi buat kalian yang udah insecure sama nilai kalian duluan, jangan dulu insecure, karena banyak faktor yang mempengaruhi kelulusan SNMPTN. Kayak misalnya sekolah kalian prestasinya kayak gimana, alumni kalian di univ tersebut kayak gimana prestasinya, itu sangat mempengaruhi. Ya, jadi kita bisa menyebutnya sebagai hal yang goib, karena SNMPTN itu sulit banget untuk diprediksi. Jadi karena kita tahu bahwa SNMPTN itu sulit diprediksi, untuk kalian yang ikut SNMPTN dan udah daftar, gak ada salahnya kalian nyiapin SBMPTN. Karena aku dengar tahun 2021 itu setelah pengumuman SNMPTN itu langsung daftar UTBK kan. Itu jeda waktunya sangat dikit dan kita harus mempersiapkan dari sekarang. Karena amit-amitnya kalau kita tidak diterima di SNMPTN, kita punya persiapan dari sekarang gitu. Jadi mau sampai kapan kalian menunda persiapan SBMPTN? Aku harap kamu tidak menundanya, karena aku, kamu, kita calon milenial sukses Indonesia.